Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda, saudara, dalam program Dialog Ruang Publik untuk edisi 7 November, Selasa 7 November 2023. Dan begitu menarik tema kita pada hari ini terkait dengan bagaimana nih isu-isu yang sering sekali sebenarnya dibahas. Bagaimana kita akhirnya bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga kehidupan. Nah, ini menarik sebenarnya ketika kita membahas hal ini ya, saudara dan pemirsa. Jadi, untuk tema kita pada hari ini adalah tema work-life balance, yang dimana kita sudah hadir narasumber, 3 narasumber kita yang 2 ada di ruangan bersama saya dan satunya melalui Zoom. Dan kita akan sapa terlebih dahulu yang ada di via daring ataupun Zoom. Halo, selamat sore Bapak. Ini ada Bapak Insinyur Apriansyah Nur, MSI selaku Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Bapak-Bapak semua. Alhamdulillah, sore sekali ini kita akhirnya bisa juga berbincang ya Pak, walaupun juga melalui via daring. Dan nanti kita akan berbincang terkait dengan work-life Ya, balance ini sendiri ya Pak ya. Baik, dan betul. ini saya akan menyapa 2 narasumber kita yang sudah ada di ruangan. Yang pertama ada Bapak Fazlul Azmi, MPSI Psikolog, merupakan psikolog industri dan organisasi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. sehat. Dan nanti kita akan berbincang juga ya Pak ya terkait dengan work-life balance ini sendiri. Dan nah ini sudah tidak asing lagi nih. Ini sudah sering sekali berbincang bersama kita, dan hari ini hadir kembali pengamat sosial yakni Bapak Bahren Nurdin SSMA. Siap. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ini saya biasanya manggilnya abang ya, Bang Siap. Bahren ya. Baik, jadi untuk pemirsa dan juga saudara yang ingin bergabung bersama kita dan juga berbincang langsung terkait dengan topik kita bersama narasumber, boleh langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, kita akan membahas terkait dengan urgensi. Kenapa work-life balance ini diangkat dalam tema kita pada hari ini, dan langsung ke Pak Apriansyah. Bagaimana Pak urgensi? Kenapa work-life balance ini menjadi fokus ya begitu menarik saat ini ketika kita membuka media sosial ataupun hal-hal lainnya, Pak Apriansyah? Ya, terima kasih. Senang sekali bertemu dengan moderator dan para pembicara hari ini. Kebetulan juga sebagai wakil menteri, saya juga orang Jambi nih Pak. Wow, Ya kan? mantap. Jadi abang-abang semua, salam kenal ya. Jadi memang sekarang ini kan lagi ada istilah work-life balance ya, artinya keseimbangan dalam bekerja yang memang dibutuhkan oleh kita sebagai individu, itu pun juga untuk keluarga. Nah, kita melihat bahwa banyak orang yang bekerja secara profesional. Kalau ASN kan jelas, kalau mereka punya target waktu berangkat pagi pulang sore. Nah, kemudian ada businessman. Businessman ini termasuk kategori yang pekerjaannya tidak menentu menurut saya. Kadang santai di rumah karena dia bos, ya kan. Kadang juga dia bekerja dengan semaksimal mungkin dengan mencapai target-target tertentu, kan begitu. Nah, ada juga yang politisi ataupun anggota legislatif ya, yang tentunya bekerja tidak mengenal waktu. Apalagi sekarang nih Pak moderator, dalam musim kampanye begini, kan begitu. Nah, jadi saya melihat bahwa kalau kita ambil dalam skala nasional, work-life balance ini artinya kita harus menyesuaikan bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, dengan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, dan kemudian juga bisa istirahat dengan sebaik-baiknya. Nah, juga kita bisa menikmati quality time dengan keluarga, sehingga ini terjadi keseimbangan di antara kita melakukan kegiatan yang betul-betul positif untuk dirinya dan keluarganya, juga untuk apa yang menjadi target cita-citanya. Jadi menurut saya seperti itulah keseimbangannya yang harus kita jaga, dan tentunya ya kan, semua ini berkaitan lagi dengan bagaimana income pendapatan yang kita dapatkan begitu. Baik Pak. Semakin tinggi income pendapatan, mungkin semakin kerjanya semakin getol, kan begitu. Jadi semakin semangat, semakin bernafsu, semakin menjadi. Nah, model saya ini kan dari politisi, Pak, ya kan, kemudian menjadi wakil menteri. Nah, tentunya kesibukan saya juga tidak sebatas hanya bekerja di kementerian, tetapi tentu habis itu bekerja juga untuk partai politik yang saya pegang, kan begitu. Nah, ini memang harus dijaga, sehingga
keluarga di rumah tidak protes. Jadi Baik. balancingnya seperti itu. Ya, Jadi ini mungkin menarik. pengamat psikologis abang kita ini mungkin bisa melihat seperti apa sih orang yang bekerja begitu. Baik. Baik, ini Begitu. menarik ya, Pak Apriansyah ya. Kalau melihat dari Ya. ini sudah mulai menuju ke spesifik sebenarnya ya. Sudah ada contohnya seperti itu yang dirasakan juga. Tapi nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kebijakan. Dan kita akan tarik dulu. Ini tadi sudah disampaikan sedikit terkait dengan bagaimana work-life balance ini mengimbangkan antara kehidupan dan juga pekerjaan. Nah, ini dari perspektif psikologi ini seperti apa sebenarnya, Pak Alul? Oke, terima kasih Mas Rido. Iya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Wamen ya. Kalau work-life balance itu adalah keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi gitu. Sebenarnya tema tentang work-life balance ini bagian dari psychological well-being. Jadi bagaimana kesejahteraan psikologi seseorang yang diantaranya terdiri dari social support, karakteristik kepribadian, dan work-life balance. Jadi mereka yang mampu menerapkan work-life balance ini dengan baik, biasanya juga berkontribusi terhadap psychological well-being-nya. Gitu. Jadi seperti itu alurnya. Berarti terkait dengan bagaimana seseorang akhirnya bisa merasa berada gitu. Well-being itu Iya. artinya keberadaannya itu Iya. diakui gitu ya Pak ya. Ini menarik nih. Kalau misalnya dari pengamat sosial sendiri, karena balik-balik lagi bagaimana kehidupan pekerjaan dan lingkup dari kehidupan pribadi ini juga kita tarik garis merah bisa diperhatikan dari pola kehidupan sosial ini seperti apa sebenarnya Pak? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin membuka diskusi ini dengan sebuah statement, yaitu bekerjalah untuk hidup, jangan hidup untuk bekerja. Ini sebuah statement yang saya rasa perlu kita perhatikan hari ini, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, Pak Prensa tadi, jangan-jangan hari ini secara sosial banyak orang yang sudah workaholic misalnya, sehingga mereka bekerja bukan lagi untuk mencari kehidupan, tapi hidupnya hampir seluruh kehidupannya dipakai untuk bekerja. Nah, karena memang yang kita lihat bahwa seseorang itu tidak hidup di dunia di ruang hampa. Memang dia memiliki space ya untuk dia bekerja. Kemudian dia juga dimiliki oleh keluarga, dimiliki oleh pribadinya, dan dimiliki oleh sosial. Bagaimana orang misalnya, bayangkan saja kalau dari jam 7 kemudian sampai jam 5 atau bahkan lebih, tadi disampaikan oleh Pak Wamen mungkin bisa tidak kenal waktu. Nah, mana kehidupan untuk keluarganya dan mana yang untuk sosialnya? Apakah nanti jangan-jangan sampai nanti karena sibuk kerja nanti meninggal nggak dinilaian orang karena dia nggak pernah ngelayan orang misalnya, karena siang malam kerja sibuk. Nah, ini yang memang menurut saya kenapa isu ini penting, karena memang tidak hanya persoalan kemudian gaji, tidak hanya persoalan well-being ya, kesejahteraan, tetapi juga bagaimana mereka tidak meninggalkan kehidupan sosial, karena mereka juga harus bertetangga. Jangan sampai nanti sibuk kerja tidak kenal tetangga, sibuk kerja nanti tidak kenal lagi tidak lagi menjalin silaturahim dengan kawan dan seterusnya. Nah, ini menurut saya isu ini memang sangat penting menjadi untuk dibahas dan untuk disampaikan, dan yang paling penting tentunya adalah edukasi kepada masyarakat tentunya. Bagaimana menyeimbangkan. Kata kuncinya ini adalah balancing. Artinya memang bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan pekerjaan dengan kebutuhan non pekerjaan. Nah, ini konsep sebenarnya apa yang kita bicarakan pada hari ini gitu loh. Baik. Saya rasa seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau ketika membahas tentang work-life balance, tentu juga terkait dengan pekerjaan ada ranah kebijakan yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Nah, bagaimana sebenarnya dari kebijakan sendiri Pak Apriansyah menaungi seperti itu? Bagaimana akhirnya bisa ada aturan yang tetap menguntungkan juga sebagai pekerja ataupun swasta pemerintah atau instansi tertentu, tetapi juga menguntungkan di sisi lain untuk si SDM-nya sendiri, Pak Apriansyah? Ya, gini Pak. Saya minta maaf nih audienya kurang jelas ya, jadi saya juga harus mendengar. Cuman memang dalam Kementerian Tenaga Kerja itu diatur untuk kita waktu kerja. Jadi kita mengatur bagaimana pihak-pihak swasta dengan pekerjanya itu membuat aturan yang memang sesuai dengan kesepakatan mereka, sesuai dengan aturan jam kerja, dan memang disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian bagaimana juga
PKB, ya, perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja dan Buruh kepada manajemen memang harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Jadi tentunya harus sesuai dengan regulasi dan undang-undang ketenagakerjaan yang ada. Begitu, Pak. Baik. Berarti ini sudah diatur sedemikian rupa juga sebenarnya sudah ada masukan seperti itu ya Pak Priyansa ya dari kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan. Nah sebenarnya kalau kita melihat nih Pak Alul sendiri, ketika tadi sudah ada kebijakan dari Pak Bang Bahren juga bilang kalau ini terkait dengan bagaimana kehidupan sosialnya juga harus aktif seperti itu. Sebenarnya sejauh apa orang menilai kepuasan kerja dia dan juga kepuasan hidup seperti itu? Karena kan pasti ada tolak ukur tersendiri. Seperti apa Pak Fahlul? Tadi kan sudah sedikit dijelaskan tentang adanya keseimbangan ya. Jadi mereka yang puas dengan kinerjanya itu pasti cenderung produktif di dalam pekerjaannya. Terus kedua, di dalam hubungan sosial, terutama di lingkungan kerjanya pasti positif. Biasanya seperti itu. Dan terus yang ketiga, dalam melakukan kesalahan itu minimal, biasanya seperti itu. Jadi kalau seandainya ketika kita bekerja kita lebih produktif, terus minimal kesalahan, terus hubungan sosial di lingkungan itu baik, positif, nah itu bisa dianggap seseorang puas dalam kinerjanya. Tapi tadi juga sudah sedikit dijelaskan sama Pak Wamen, kita juga tidak memungkiri kalau ternyata semuanya itu nanti ada hubungannya juga dengan reward dan bonus gitu. Nah di situ juga harus ditegakkan. Kadang-kadang kan ketika kita membuat suatu kondisi yang baik, situasi yang baik, lingkungan yang baik secara psikologis, tapi reward yang diperoleh tidak sesuai dengan beban kinerjanya, itu juga bisa membuat keseimbangan mereka dalam bekerja itu jadi terganggu gitu, seperti itu. Tapi sekali lagi reward dan gaji itu sesuatu yang sangat penting, tapi bukan segala-galanya gitu. Ada hal-hal lain juga yang perlu kita perhatikan dalam membuat si karyawan itu bekerja dengan baik. Ya tentu salah satunya adalah memunculkan situasi psikologis yang kondusif, yang saling menghormati, saling support, antara saling memuji gitu, dan saling bekerja sama. Biasanya seperti itu. Baik Pak Alul, ini menarik ya Pak Bahren ya. Tadi udah dapat juga nih garis merah baru bahwa kalau misalnya tadi dari kebijakan sudah ada nih di pangku dan lain-lain, kemudian juga ada keinginan yang disampaikan dari perspektif psikologi ini bisa imbang. Tapi sebenarnya dari pengamatan sendiri yang sudah terjadi saat ini sejauh apa Bang Bahren? Yang pertama adalah memang yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pemerintah betul-betul melakukan pengawasan kepada kepada perusahaan. Karena seringkali adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja itu tidak sepenuhnya, mungkin juga tidak semuanya, tidak sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan. Dan ini yang memang menurut saya Pak Wamen yang memang harus saya yakin Kementerian Ketenagakerjaan itu juga memang sudah memiliki mekanisme dalam melakukan pengontrolan terhadap perusahaan. Karena memang yang terjadi adalah apabila ini tidak dikontrol dengan baik, nanti perusahaan akan melakukan itu tadi, mungkin jam kerja yang lebih, kemudian beban kerja yang lebih. Karena beban kerja yang lebih itu akan sangat berpengaruh terhadap psikologi, kemudian misalnya kondisi kerja, kemudian belum lagi fasilitas kerja, kemudian keamanan kerja. Karena ini adalah satu kesatuan di lingkungan pekerjaan yang sangat berkontribusi terhadap kesehatan mental, kesehatan fisik daripada pekerja itu sendiri. Bagaimana mungkin kemudian misalnya seorang pekerja yang bekerja yang misalnya bekerja dengan alat berat misalnya, tetapi kemudian dia tidak dibekali dengan safety yang baik, sehingga setiap dia mau kerja stres misalnya, tetapi ketika dia mengajukan ke perusahaan tidak di-approve misalnya. Hal-hal yang seperti ini kita juga harus menjadi perhatian di perusahaan. Jadi menurut saya menyangkut dengan kebijakan kita meyakini, dan saya yakin melalui Pak Priyansa kita akan mendengar nanti bagaimana pengontrolan dan kebijakan itu dilakukan. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan ada perusahaan-perusahaan yang mungkin juga quote and quote nakal, misalnya tinggal melanggar ketentuan-ketentuan daripada pekerjaan beban kerja tersebut. Gitu. Kita tahan dulu ya, Bang Bahren ya. Ini semangat nih kalau saya sudah mendengar Bang Bahren dan juga para narasumber kita pada hari ini sudah mulai spesifik nih terkait dengan isu kita pada hari ini ya pemirsa dan saudara. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan memang begitu menarik nih pembahasan kita pada hari ini, dan tadi sudah mulai muncul nih isu-isu yang sebenarnya mungkin terjadi di lapangan dari pengamatan sosial Bang Bahren. Dan mungkin kita langsung tarik ke Pak Priyansyah. Ini seperti apa tadi? Menarik ketika memang ada aturan yang sebenarnya dibuat kalau kata Bang Bahren tadi, tetapi implementasi dan juga pengawasannya seperti apa yang dilakukan dari pihak-pihak terkait, terkhusus dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, Pak? Jadi begini, soal aturan ya, kami di tingkat provinsi kan ada pengawas. Nah, kadang-kadang memang karena otonomi daerah ini, pengawas kita itu hanya berada di provinsi. Dan di provinsi sendiri pengawas ini kan punya keterbatasan. Tidak bisa menjangkau banyak ke kabupaten kota. Karena justru jumlah perusahaan-perusahaan industri itu ada di kabupaten kota. Jadi koordinasinya kadang-kadang suka terlambat, kadang-kadang suka lama. Nah, oleh karena itu, kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan jam kerjanya ada oleh manajemen, ya kan. Kemudian kadang-kadang kan juga dalam penambahan waktu kerja itu kan ada janji uang lembur atau uang bonus dan lain-lain. Nah, kalau memang target ini tidak dicapai, ya si pekerja dan serikat pekerja tentunya bisa mengadu kepada pengawas kami yang ada di provinsi. Nah, sekarang juga bisa kita buka langsung mengadu kepada kami yang ada di pusat atau di Kementerian Pusat. Nah, ini kan sedang digarap juga nih soal pengawasan kita ini akan kita tarik ke pusat sehingga terpusat, semua bisa kita kontrol dari pusat. Jadi tidak ada lagi kalau koordinasi yang tidak baik dengan kami karena memang perintah langsung dari pusat, begitu. Baik, Pak Priyansyah. Jadi sudah mulai ada strategi juga yang mau dilakukan atau strategi konkret ya, seperti itu ya Pak Priyansyah ya. Iya, tapi memang ketika kita tarik lagi bahwa work-life balance ini secara memang ada kebijakan dan juga balik lagi ke personal seperti itu. Dan sebenarnya kalau dari perspektifnya psikologis, kembali lagi Pak Alul, bagaimana sebenarnya orang itu menilai kalau sebenarnya dia ini sudah termasuk workaholic sebenarnya, seperti yang tadi disampaikan, kecanduan kerja, atau sebenarnya dia merasa nih beban kerjanya sudah berlebihan, seperti apa? Karena mungkin ada yang nggak sadar atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Pak Alul, bagaimana cara menilainya? Ya, kalau orang workaholic itu kalau bahasa kitanya biasanya gila kerja ya. Nah, intinya dia melakukan pekerjaan di luar batas dari normal, dari kebiasaan. Misalnya dalam satu hari normal kerja 8 jam, dia bisa sampai mungkin di atas 12 jam. Jadi seperti itu, sehingga kalau habis waktunya itu hanya untuk bekerja, kapan dia untuk menyediakan waktu untuk memenuhi sisi yang lainnya, misalnya sisi sosial. Kapan dia untuk bersosialisasi, kapan dia untuk bermain bersama anak, istri dan lain sebagainya gitu. Nah, dan itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu. Walaupun ketika ada orang yang benar-benar workaholic, biasanya ada alasan yang mendasari kenapa dia seperti itu. Jadi kita memandangnya orang yang workaholic itu bukan sesuatu yang positif gitu. Bisa jadi ada masalah yang ditekannya sehingga muncul dalam bentuk bekerja biar dia tidak melupakan biar dia melupakan kesalahan-kesalahan masalah-masalahnya dan lain sebagainya. Jadi kalau secara psikologis dia aman, secara psikologis tidak bermasalah, biasanya tidak mungkin dia melakukan workaholic itu. Baik. Biasanya tidak mungkin dia terjebak dalam workaholic. Karena apa? Karena syarat untuk ketika kesejahteraan psikologis kita ini terpenuhi, ya dia pasti akan ketemu dengan work-life balance itu. Dia pasti akan seimbang. Kapan waktu dia bekerja, kapan waktu dia stop. Ketika dia tidak bisa mengontrol itu, berarti pasti ada masalah. Nah, baik. Gitu. Ini masalahnya yang menarik nih sebenarnya. Ketika tadi muncul kebiasaan ya, Bang Bahren ya tadi disampaikan, terus juga ada permasalahan yang sebenarnya bisa sama-sama diawasi. Terus ada permasalahan yang muncul ketika ketidakseimbangan itu terjadi. Sebenarnya faktor yang paling menyebabkan itu muncul apa sih sebenarnya Bang Bahren kalau dari amatan sosial sendiri, Bang? Iya, kalau faktornya tentu multifaktor ya. Faktornya multifaktor. Yang pertama sudah dibahas. Tadi misalnya personal problem, misalnya dia punya masalah misalnya sehingga dia tidak bisa lagi menentukan mana yang jam kerja, mana yang jam untuk yang lain, atau dia punya masalah lebih senang di tempat kerja daripada di rumah.
karena mungkin di rumah tidak baik-baik saja misalnya, kemudian dan seterusnya, multi factor. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ini yang lebih dominan, dan itu sangat kontekstual. Saya rasa kalau pertanyaan tadi mana yang membuat orang itu sehingga hidupnya tidak balance. Tetapi memang menurut saya ini adalah semua satu kesatuan sebenarnya gitu loh. Misalnya ketika dia bermasalah di tempat kerjanya, itu juga akan berkontribusi terhadap bermasalah di dalam keluarga. Misalnya begini, ketika dia stres di tempat kerjanya, maka dia pulang uring-uringan. Pulang uring-uringan, tidak bisa misalnya tertawa dengan anak istrinya, dengan keluarganya. Akhirnya kemudian dia mencoba untuk keluar juga mungkin dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang baik. Akhirnya dia mungkin bahkan pergi ke tempat-tempat boleh jadi mungkin yang tidak baik juga gitu. Nah, ini adalah satu kesatuan. Memang persoalan, makanya kita melihat work-life balance ini menjadi sesuatu hari ini ya, karena mungkin kalau dulu ya, zaman dulu mungkin ya tidak menjadi persoalan, tetapi hari ini di zaman ini sudah menjadi sebuah persoalan karena dia akan berdampak. Nah, ditarik lebih jauh itu akan berdampak kemana? Nanti ke well-being anak-anaknya, well-being keluarganya, anak-anaknya bisa broken home lah. Bagaimana kalau melihat bapaknya pulang dengan wajah yang tidak segar, dengan tidak senyum, atau dengan tidak bisa diajak berdiskusi, anak-anaknya juga tidak betah di rumah. Akhirnya anak-anaknya juga keluyuran dan seterusnya. Jadi ini satu kesatuan yang harus dilihat secara kompleks gitu. Jadi memang isu ini tidak boleh dianggap isu yang sepele ya. Maka ini menurut saya isu-isu ini memang, terima kasih Pak Wakil Menteri, mungkin ini menjadi sesuatu yang memang harus didiskusikan dengan sangat baik, karena ini tidak hanya menyangkut masalah pekerjaan, tetapi juga dalam konteks yang lebih besar. Ini bicara tentang, belum lagi bicara misalnya sosial, nanti kriminal, anak-anak itu tadi perginya kemana dan seterusnya. Bahkan masa depan bangsa kita ini, anak-anak yang hidup broken home karena bapaknya terlalu workaholic, tidak bisa membimbing anaknya, dia akan melahirkan generasi yang tidak baik. Jadi sesuatu yang besar behind ini gitu loh. Jadi tidak bisa kita lihat secara sederhana. Baik, gitu. Bang Bahret. Nah, menarik nih, ketika tadi Bang Bahret juga mengangkat sama Pak Alul nih terkait dengan topiknya beban kerja. Sejauh ini kalau dari kementerian ataupun juga instansi pemerintah terkait, ada tidak Bapak Apriansyah terkait dengan asesmen yang dilakukan mungkin per trimester atau apa terkait dengan beban kerja ini sendiri? Jadi kan maksimal ada 8 jam kerja, ya kan? Kemudian kalau melebihi itu tentunya perusahaan akan memberikan intensif lembur kepada pekerja, itu yang di perusahaan. Tapi apa yang diceritakan Pak Bahret tadi soal workaholic yang orang senangnya kerja, nah ini yang harus ditanda-tanyai. Jadi apakah ini mereka kan bukan beban dari perusahaan, atau memang yang mereka lakukan maunya mereka sendiri, sehingga quality time untuk keluarga juga kurang. Nah, ini bukan menjadi tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab pemerintah juga, ya kan? Tapi ini memang merupakan tanggung jawab dia pribadi yang harusnya secara psikologis, sebagai yang dibicarakan oleh Pak Bahret tadi, ya, dia harus memikirkan bagaimana keluarga mereka. Dan ini tidak termasuk dalam persoalan tenaga kerja, menurut saya. Nah, ini adalah kemauan dia sendiri untuk melakukan kegiatan bekerja, dan tidak disuruh juga oleh perusahaan atau bosnya, kan begitu. Nah, ini tipe-tipe ini memang ada juga di perusahaan, ada juga di instansi ASN, ya kan, yang memang banyak kita lihat akhirnya timbul problem-problem keluarga. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang memang harus ada pembinaan khusus sebenarnya ini mungkin oleh manajemen atau pimpinan dari perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi jangan disalahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, mereka yang mau kerja sendiri kok gitu kan. Nah, ini yang harus kita lihat. Baik, Bang. Baik, Pak. Jadi ini terkait dengan kebijakan sebenarnya juga kembali lagi. Bagaimana akhirnya instansi ataupun juga pemegang kebijakan tertentu ini bisa menjamin bahwa hak-hak dari pekerja ini bisa terpenuhi seperti itu. Walaupun ketika memang mereka melebihi beban kerja dan lain, itu seperti apa langkah konkretnya sejauh ini, Pak? Ya, jadi memang dalam rangka beban kerja yang sedemikian banyak, tentunya perusahaan akan memberikan kontribusi terhadap apa yang sudah menjadi beban pekerjaan mereka.
ya kan, bonus kah, kemudian jam lembur, kemudian banyak hal yang bisa perusahaan atur agar supaya beban kerja mereka ini diseimbangkan dengan pekerjaan mereka yang ada di lapangan. Jadi sesuai dengan kesepakatan juga gitu Pak. Jadi kami juga tinggal bagaimana melihat aturan-aturan dari perjanjian kerja bersama mereka yang mereka bikin. Sehingga aturan-aturan ini bisa ditegakkan bersama, bisa dilaksanakan secara bersama juga. Begitu. Baik Pak Priyansyah, ini begitu menarik. Pembahasan kita masih akan berlanjut Pak Priyansyah, tetapi kita akan tahan terlebih dahulu. Usai jeda, kita akan masih kembali dalam topik Dialog Ruang Publik. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan begitu menarik pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana work-life balance ini sama-sama menjadi perhatian juga seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita membahas tentang work-life balance ini sendiri ada istilahnya keterampilan seperti itu ya Pak Alul yang dicoba untuk diberikan kepada SDM ataupun juga hal-hal ini tuh sekiranya sejauh ini bagaimana kepentingan atau urgensi yang harus diberikan Pak Alul? Oke. Sedikit saya menambah. Ketika kita berbicara tentang work-life balance ini, itu sangat erat kaitannya dengan isu kesehatan mental. Nah, kita baru merayakannya kemarin, memperingatinya. Nah, isu sekarang kan di mana-mana pasti hubungannya pasti ke kesehatan mental gitu. Kalau dulu kan ketika kita membicarakan tentang kesehatan lebih banyak ke kesehatan fisik. Nah, makin ke sini orang makin sadar gitu. Ternyata kesehatan mental tuh tidak kalah penting juga dengan kesehatan fisik. Nah, di dalam kesehatan mental tuh ya salah satunya penerapan work-life balance ini. Nah, terus apa yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan untuk bisa ini? Ya salah satunya kita membuat. Kita tahan dulu boleh Pak? Ya, ini sepertinya ada telepon menarik nih. Kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, dari Yudi di Talanai. Baik, Pak Yudi di Talanai, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Akbar. Siap, Pak Yudi. Bapak narasumber yang berada di studio TVRI Jambi yang saya hormati, dan ada Bapak Wamen yang berada di Zoom yang saya hormati. Itu sore hari memang tertarik karena memang siapapun namanya manusia itu adalah secara sosial bahwa dia adalah makhluk sosial. Jadi tidak ada cerita hanya gila kerja, itu tidak ada. Itu sudah tidak benar. Berarti orang itu tidak harus dikerjakan kalau dia gila kerja. Nah, karena seperti kalau kita kutip dari seorang astronom Indonesia, Ibu Pratiwi, yang sukses, satu-satunya astronom wanita, itu kan dia bekerja. Kalau dia bekerja, dia disiplin bekerja, tidak bermain. Nah, kalau dia bermain, dia tidak bekerja. Itu dibagi. Nah, waktu weekend, dia weekend. Nah, kita ini dicampur-campur, ada kadang tidak ada. Kerja. Nah, jadi itu perlu jadi patokan itu. Profesional. Prinsipnya, waktu bekerja kita tidak bermain, waktu bekerja kita tidak bekerja begitu. Nah, ini yang perlu membuat work-life balance itu. Jadi keseimbangan. Nah, secara psikologi, seperti pernah saya baca, mungkin sependapat Pak psikolog, bahwasanya di dalam dunia kerja itu, setiap orang itu ada disebut dengan hormon endorfin. Artinya, hormon endorfin adalah hormon kebahagiaan. Nah, itu harus diasah terus waktu dia weekend, hari Sabtu Minggu. Diasah untuk keluarga, untuk berwisata, untuk ke mall, untuk makan-makan sama anak keluarga. Ini kan harus diasah. Baik, Pak Yudi. Pernah diasah, atau di Jakarta yang namanya diasah. Sabtu Minggu weekend. Baik, Pak Yudi. Nah, jadi, selanjutnya, yang menjadi persoalan kepada Pak Wamen, kalau di industri itu sudah jelas itu, produktivitas kerja itu diukur. Jadi orang kalau memang ada keahlian dibayar sekian, kalau enggak ya sekian.
Nah, yang berjadi masalah ini di dunia ASN, Pak Wamen. Ini PR nih, Pak Wamen. Ya, antara tukang sapu, pegawai kecil itu dari masuk jam 7 pulang jam 4. Jadi dia ada di tengah-tengah, ada bekerja. Dia kadang wajib pulang jam 4. Nah, makanya produktivitas kerja ASN itu perlu diatur. Baik Pak Yudi, saya sudah menangkap poinnya terkait dengan bagaimana salah satunya menjaga seperti itu, bahwa semuanya ada kesejahteraan yang bisa dijamin. Ini menarik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tadi, Pak Alul masih menyangkut, coba kita akan dengarkan terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Afriansyah terkait dengan bagaimana menjamin kesejahteraan tadi, Pak. Jadi memang orang kan bekerja itu ingin mendapatkan taraf hidup yang layak ya. Artinya mendapatkan bekal dari dia bekerja, dengan kemampuan dia bekerja tentu dia mendapatkan imbalan ya yang sesuai dengan hasil pekerjaannya. Nah, beberapa hal yang kita lihat akhir-akhir ini pasca pandemi ini kan pola kerja juga sudah bisa dilakukan dengan mengurangi bertemu langsung, tapi tetap bekerja maksimal dari rumah atau dari tempat tertentu ya kan, yang kita kenal dengan WFH atau work from home ya kan. Nah, kemudian tadi yang juga disampaikan oleh narasumber atau penelpon tadi ya Pak siapa tadi Pak Yudi. Ya kan, Pak Yudi, makasih banyak Pak Yudi. Kalau untuk ASN ini yang mengatur ini Menpan RB Pak Yudi. Ada kementerian khusus Menpan RB. Nah, memang kaitannya nanti ke depan harusnya Kementerian Pan-RB ini tidak hanya dia saja yang mengurusi soal ASN, tapi dilibatkan juga Kementerian Tenaga Kerja, karena ASN ini kan orang yang bekerja, pekerja, begitu. Nah, ini regulasinya harus diatur sebenarnya. Jadi mohon kepada Bapak-Bapak semua yang hadir ini, tentunya untuk ke depan ini regulasi soal posisi ASN itu memang harus ditentukan juga, dan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja. Menurut saya begitu. Baik, Pak. Sehingga tidak saling lempar. Baik, Pak. Kalau sekarang kalau Pak Yudi mengatakan bagaimana dengan ASN, saya jawab seperti itu. Itu memang yang mengatur ASN itu ya Menpan RB. Begitu ceritanya. Baik, Pak Kalau kami Priyansyah cukup mengatur orang yang bekerja di perusahaan, orang yang bekerja di outsourcing, ya kan. Nah, ini memang tanggung jawab kami, sehingga ini merupakan pantauan kami begitu. Baik Pak Priyansyah. Ini menarik ya. Tadi sudah ada garis ya bahwa ada batasan bahwa ketenaga kerja ini areanya seperti ini dan lain-lain. Nah, kita balik lagi ke Pak Alul tadi. Bagaimana sebenarnya urgensi kebutuhan training dan pelatihan atau pelatihan dan juga pengembangan untuk mengenali work-life balance ini dalam perusahaan itu sejauh apa urgensi kepentingannya, Pak? Ya, kalau ditanya urgensi ya tergantung sih, tapi pasti itu sangat penting sekali gitu ya. Nah, sudah saatnya perusahaan atau organisasi yang ada gitu mempertimbangkan hal itu di dalam pengembangan sumber daya manusianya, karena kita tidak hanya berbicara masalah produksi gitu, berapa yang harus target produksi yang harus dicapai, tetapi kita juga berbicara masalah kemanusiaan, masalah sisi-sisi psikologis yang harus dipenuhi dari masing-masing karyawan yang ada gitu, sehingga setiap kebijakan yang diambil seharusnya mempertimbangkan aspek psikologis tersebut gitu, sehingga setiap ada baiknya memang secara rutin gitu dari perusahaan, dari organisasi gitu, yang membuat atau menciptakan hal-hal yang bisa meningkatkan work balance dari si karyawan tersebut, misalnya gathering family, keluarga dan lain sebagainya. Itu salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh karyawan, sehingga bisa mengakrabkan satu sama lainnya, sehingga kan salah satu syarat dari work life balance ini adalah hubungan sosialnya itu baik. Nah, itu salah satunya. Terus bisa juga dari perusahaan mungkin melakukan training, pengembangan diri gitu, soft skill dari si karyawan tersebut untuk bisa mengatasi ketika terjadi masalah dalam dirinya. Baik, Pak Alul, kita tahan terlebih dahulu. Sepertinya ada penelpon kembali. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Saya mau bertanya untuk kepada ini Pak Menteri. Baik, dari siapa di mana, Mbak? Dengan Devi dari Jambi. Oh, baik. Silakan, Mbak. Halo, perkenalkan Pak, nama saya Devi dari Jambi.
Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Wakil Menteri atas work-life balance yang sedang didiskusikan. Saya setuju bahwa itu adalah hal yang baik ya. Silakan. Pertanyaan saya, sekaligus permintaan saya, apakah hal ini bukan cuma untuk di swasta tapi juga di dunia PNS ya Pak, terutama di dunia PNS seperti nakes atau sipir dan LPP TVRI dan RRI. Seringkali terjadi keseimbangan beban kerja dengan aturan, seakan-akan aturan menteri dianggap di bawah aturan institusi. Ketika kita ucapkan, misalkan kita komplain, malah dibilang perhitungan dengan negara atau kita tidak melakukan sesuai standar yang mereka harapkan gitu. Padahal yang seperti yang Bapak bilang tadi, kita butuh quality time dan kesehatan mental dan fisik itu perlu gitu ya, penting. Jadi kenapa ketika kita mengambil cuti atau meminta pekerjaan sesuai jam kerja yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja, seolah-olah hal itu salah gitu. Saya mohon sekali perhatian Bapak dan solusinya agar institusi PNS non reguler seperti ini dapat dibantu. Terima kasih ya Bapak. Baik, terima kasih Mbak Desi dari Jambi. Silakan mungkin Pak Priyansyah ingin langsung menanggapi. Jadi semenjak saya baru masuk di Kementerian Tenaga Kerja, ini hampir setahun 4 bulan ya. Saya ini kan pemain cadangan yang masuk di tengah jalan, ya kan. Nah, untungnya putra Jambi juga kan, lahir Jambi, ya kan. Nah, jadi tadi Mbak Devi atau Mbak Desi tadi? Mbak Desi. Ya, Mbak Desi ya. Pastinya Mbak Desi ini dari keluarga ASN tentunya, ya kan. Dan saya ulangi lagi soal regulasi ASN ini, kami Kementerian Tenaga Kerja ini tidak bisa mencampuri karena memang ada regulasi yang tentunya sudah diatur undang-undang. Nah, kaitannya apa? Sebenarnya kaitannya soal kedisiplinan, ya kan. Kemudian soal bagaimana seorang ASN itu bisa menjadi ASN yang teladan yang baik, ya kan. Nah, tapi tentunya ASN juga pekerja, ASN juga manusia. Nah, oleh karena itu, ya itu lagi, saya jawab lagi, nanti regulasinya akan kita coba sinkronkan dengan kolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kadang-kadang guru, nakes, kemudian apalagi yang honorer, ya, ini yang bekerja di perusahaan, yang bekerja di ASN ini tidak ada kaitannya dengan kami, ya kan? Ini yang membuat kita tidak bisa leluasa untuk membuat atau membantu teman-teman yang bekerja di ASN. Nah, ini, jadi mohon maaf Mbak Desi, tapi tetap akan saya perjuangkan. Tentunya kita akan sampaikan dengan pihak-pihak kementerian dan lembaga terkait bagaimana kita harus bisa mengantisipasi ini. Dulu saya ceritakan sedikit nih. Ada guru honorer yang melapor ke Kementerian Tenaga Kerja, tapi kita nggak bisa apa-apa karena itu kewenangan dari Menpan RB dan bagaimana dengan regulasi soal undang-undang karena mereka protes soal gaji waktu itu. Nah, ini yang memang tentunya harus kita sambungkan. Baik Pak Priyansyah. Gitu. Baik, ini menarik. Ini salah satu bahwa ada garis lagi kembali. Nah, ini tadi kita udah mendengarkan begitu banyak masukan dari penelpon kita juga, terus kemudian dari donor sumber kita Bang Bahren. Seperti apa respon yang ingin Bang Bahren berikan? Yang pertama saya rasa yang perlu kita respon adalah memang dibutuhkan lintas sektor. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi misalnya, yang sangat penting itu adalah profesionalisme. Artinya jangan sampai nanti sambil bekerja main-main sambil kerja. Nah, ini profesionalisme gitu loh. Sehingga apa? Ada beban-beban kerja yang terlewatkan. Saya paling tidak 2 tahun terakhir itu berada di Sydney, di Australia, dan melihat bagaimana ritme dinamika dunia kerja di sana. Ya, ketika memang Sabtu Minggu itu cut. Mereka tidak akan pernah bercerita tentang pekerjaan. Ya, mereka akan habiskan waktu mereka untuk dunia lain selain dunia kerja. Tetapi persoalannya adalah pemerintah Australia menyediakan misalnya tempat-tempat yang bisa dihabiskan waktunya bersama dengan keluarga. Even itu hanya semacam park ya untuk anak-anak bermain, parknya yang begitu nyaman, ada tempat anak bermain, kemudian
dengan segala fasilitas yang disediakan, sehingga apa, mereka melepaskan lelah bersama keluarga juga tidak mahal, yang sudah disediakan secara gratis oleh pemerintah. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita maksud tadi adalah lintas sektor. Bagaimana fasilitas-fasilitas di tengah hari ini misalnya yang paling sederhana, Bro. Itu apa? Apakah perumahan-perumahan kita sudah menyediakan PASUM, fasilitas umum untuk hal ini? Kita tidak menyediakan hari ini. Misal perumahan yaitu hanya untuk rumah. Padahal dibutuhkan ruang terbuka untuk duduk-duduk santai-santai keluarga. Ini juga merupakan perhatian gitu. Nah, ini berarti ada lintas sektor tadi. Bagaimana perumahan juga memikirkan work balance atau kesehatan daripada yang memiliki rumah di sana. Jadi sekali lagi, persoalan work-life balance ini tidak single factor untuk mencapai well-being yang disampaikan tadi oleh Pak Alul tadi, tetapi semua lini, semua sektor harus bekerja sama. Baik, Pak Bahren, ini begitu menarik ya Bang Bahren dan lain-lain. Garis bawahnya adalah bagaimana lintas sektor ini sama-sama dimainkan untuk menjamin work-life balance nih. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa dan saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan tidak terasa nih, pembahasan kita memang begitu menarik. Jika membahas lebih dalam lagi mungkin tidak butuh waktunya cukup lama seperti itu, tidak bisa 1 jam seperti itu. Tapi kita langsung ke penyampaian terakhir dari narasumber kita. Yang pertama saya persilakan dari Bapak Priyansyah, boleh singkat saja Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau penonton terkait dengan pembahasan kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak host ya, hari ini juga Pak Alul dan Pak Bahren, salam sehat semua. Siap. Saya hanya mengimbau kepada seluruh pekerja atau tenaga kerja yang ada, juga pengusaha yang ada, mohonlah kita aturi atau kita taati dengan menggunakan work-life balance ini dengan baik ya, sehingga sumber daya manusia kita tadi bisa bermanfaat juga untuk keluarganya, di samping untuk perusahaan-perusahaan yang mana mereka bekerja. Dan keseimbangan ini perlu juga dengan menjaga supaya mereka tidak stres, tidak capek, dan tidak lelah, dan dengan keluarga pun bisa berkumpul dengan baik dan maksimal, begitu. Baik, terima kasih Pak Priyansyah. Kemudian Pak Alul, boleh Pak Alul apa yang disampaikan? Jadi di dalam hidup ini kita harus seimbang ya, bekerja untuk kehidupan pribadi semuanya harus seimbang. Itulah tujuan utama dari work-life balance, sehingga ketika keseimbangan itu bisa kita capai, kita kerja pun enak, hubungan sosial pun enak itu, dan nanti ada hubungannya juga dengan quality of work life. Jadi kehidupan kerjanya itu baik gitu. Tapi ketika itu tidak bisa seimbang, ya memang ada hal-hal yang harus kita korbankan lagi gitu. Ada hal-hal yang harus kita urutkan lagi, mana yang lebih penting. Jadi ibaratnya seperti ini, ketika kita tidak menyenangi pekerjaan kita, berusahalah kita untuk mencintai orang-orang yang ada di lingkungan kerja kita. Ketika pun itu tidak mampu membuat kita betah, berusahalah kita untuk mencintai lingkungan fisik, kayak ruang kerja, suasana kerja. Ketika itu juga tidak bisa membuat kita betah, berusahalah kita untuk mencintai misalnya suasana perjalanan pergi dan pulang kerja gitu. Jadi kita harus berusaha mencari alasan-alasan yang membuat kita semangat untuk bekerja. Baik, tetapi ketika itu pun tidak ada, berarti tidak ada alasan lagi untuk kita tetap bekerja di situ. Baik, jadi untuk mencapai work-life balance yang baik, yang berhubungan nanti kesehatan mental kita, ya mending kita mencari yang lebih baik. Baik gitu. Pak Alul, terima kasih Pak Alul atas statement klasiknya. Dari Bang Bahren, boleh Bang Bahren singkat saja? Saya akan kembali kepada statement awal saya tadi, bahwa jangan sampai kita hidup untuk bekerja, tapi bekerjalah untuk mencari kehidupan. Itu artinya apa? Itu artinya bekerja adalah salah satu atau satu bagian daripada kehidupan itu sendiri, dan jangan sampai kita habiskan seluruh kehidupan dan aktivitas kita hanya untuk bekerja, karena masih banyak dimensi-dimensi lain untuk kita hidup.
ada masyarakat, ada keluarga, ada teman dan seterusnya. Yuk kita balancekan, kita seimbangkan. Baik, terima kasih Bang Bahren. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Afrian Syahdur MSI selaku Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang sudah bergabung bersama kami melalui daring. Kemudian juga Pak Bazrul selaku psikolog pada hari ini yang sudah memberikan begitu banyak pengamatan, dan juga Bang Bahren selaku pengamat sosial yang begitu luar biasa ini topik-topik yang kita bahas pada hari ini. Dan sekali lagi pemirsa dan juga saudara, terkait dengan work-life balance ini sendiri, kita tidak bisa mengukur bahwa dari satu dimensi saja. Seperti tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, butuh lintas sektor, butuh lintas dimensi, dan juga butuh kerjasama semua pihak. Sekali lagi saya Hazir Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.